Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tim panelis Nirwasita Tantra tahun 2022. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya tahun 2021, Nirwasita Tantra tahun 2022. Adapun ruang lingkup paparan ini meliputi 1. Profil dan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya. 2. Isu prioritas yang menjadi perhatian di masyarakat luas serta kebijakan dan program lingkungan hidup yang mengacu pada DIK PLHD. Ketiga, inovasi daerah yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Profil dan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya. Sesuai Kabupaten Dharmasraya memiliki luas wilayah 302.599 hektar yang terdiri dari 11 kecamatan, 52 nagari dan 461 jorong. Jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 227.053 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,53% dan kepadatan penduduk 78,08 jiwa per kilometer persegi. Mata pencaharian utama penduduk yaitu pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa lainnya. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 3,42% dari tahun sebelumnya sebagai dampak berlalunya pandemi COVID-19. Penggunaan lahan utama didominasi oleh kegiatan perkebunan yang mencapai 56,82%. Jumlah timbulan sampah tahun 2021 sekitar 311,8 meter kubik per hari dengan 78,71% dapat dikelola. Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2021 sebesar 63,40% yang terdiri dari indeks kualitas air 52,73%, indeks kualitas udara 84,49% dan indeks kualitas tutupan lahan 42,70%. Isu prioritas lingkungan hidup tahun 2021 dari hasil analisa DPSR diperoleh 3 isu prioritas lingkungan hidup yaitu 1. Penurunan kualitas air. 2. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah. 3. Meningkatnya alih fungsi lahan. Kebijakan dan program lingkungan hidup untuk mengatasi isu prioritas tersebut ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, peningkatan kualitas air dan sumber air. Yang kedua, optimalisasi pengelolaan persampahan. Yang ketiga, penurunan alih fungsi lahan dengan konservasi dan produktivitas lahan. Upaya dan inovasi yang kami lakukan untuk peningkatan kualitas air itu, yang pertama, pelestarian lubuk larangan sesuai inovasi daerah bunga kampus bersemi, yaitu lubuk larangan Kampung Surau bersih dan ekonomis merupakan pengembangan lubuk larangan sebagai kearifan lokal dengan melakukan perlindungan dan konservasi daerah aliran sungai. Yang kedua, pengembangan inovasi daerah melalui program Bukan Dara budidaya ikan dalam perkarangan merupakan usaha budidaya ikan oleh masyarakat pada areal terbatas dengan media ember maupun kolam terpal. Yang ketiga, pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat berupa pembangunan IPAL komunal, SPAL DT dan SPAM air bersih. 4. Pengembangan embung menjadi kawasan wisata air dan taman rekreasi. Yang kelima, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum, serta pemantauan kualitas lingkungan hidup air sungai. Upaya inovasi dalam optimalisasi pengelolaan sampah ada 4 kami lakukan. Yang pertama, pengembangan inovasi daerah, generasi sehati, gerakan nagari bersih, sehat, teduh dan indah yang melibatkan seluruh nagari yang ada di Dharmasraya. Yang kedua, melaksanakan program nasional Hari Peduli Sampah Nasional dan World Clean Up Day
tahun 2021. Yang ketiga, optimalisasi sarana dan prasarana persampahan dan TPA. Yang keempat, pembinaan dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan optimalisasi bank sampah. Upaya dan inovasi penurunan alih fungsi lahan. Yang pertama, peningkatan produktivitas lahan pertanian. Yang kedua, pengembangan inovasi daerah gerakan Petambura atau gerakan penanaman tanaman buah-buahan keluarga dan nanas tanaman pagar. Yang ketiga, pelestarian kearifan lokal, hutan adat, kawasan hutan nagari, dan kawasan ekosistem KART. Yang keempat, kelanjutan upaya pemulihan lahan akses terbuka berupa bangunan gazebo, areal tempat bumi perkemahan, rekreasi, dan jalur sepeda gunung. Yang kelima, penguatan tim penataan ruang daerah untuk memastikan kegiatan usaha yang akan dibangun telah sesuai dengan pemanfaatan ruang. Yang keenam, penghijauan dengan penanaman pohon, program kampung iklim, dan program sekolah adiwiyata. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ini dapat terus ditingkatkan dan diterapkan sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang lestari, sehat, dan terlindungi untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan tim panelis Nirwa Sita Tantra tahun 2022, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Parianto Sarjana Hukum selaku Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya untuk menyampaikan respon DPRD terhadap isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya tahun 2021. Respon DPRD Dharmasraya dalam menghadapi isu lingkungan penurunan kualitas air, menyetujui prioritas anggaran untuk penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHS yang akan diintegrasikan dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya. Penyediaan dana pokok-pokok pikiran DPRD untuk kegiatan normalisasi sungai sekaligus pengawasan dalam realisasinya. Respon DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam menghadapi isu lingkungan, rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, melaksanakan pengawasan tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kembangkan anggaran DPRD senilai 1 miliar untuk penanganan limbah medis COVID-19. Mendorong stimulasi pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui program gerakan Nagari Bersih, Sehat, Teduh, dan Indah atau yang disebut Genarse Sehati. Respon inovasi DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam menghadapi isu lingkungan alih fungsi lahan, melakukan pembahasan Raperda tentang tata ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2041 sebagai koridor peruntukan lahan demi meminimalkan alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 adalah 38,594 miliar yang tersebar pada 5 OPD. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan anggaran pengelolaan lingkungan hidup dibanding tahun sebelumnya yang hanya 17,217 miliar. Demikianlah itu penyampaian dari DPRD. Terima kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadi bahan pertimbangan oleh Ibu Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.